pidana. Ke saksi ahli BPOM dan saksi ahli perlindungan konsumen, bukan ke Doktif. Kalau Anda mau tanya ke Doktif, tak kasih ya clue-cluenya ya Bang Faisal ya. Tanya ke Doktif itu kayak gini misalnya. Apa ya tanyanya ya? Apa tanyanya misalnya dia? Yang harusnya dia tanyakan ke Doktif yang bermutu lah gitu. Harusnya. Apakah Anda mengetahui bahwa DNA salmon itu ada NA-nya? Gak ada, Faisal. Mati lah nanti dia. Makanya nggak ditanyain. Ayo gimana? Apakah dokter tahu? Apakah saksi tahu? Kalau misalnya white tomato itu, alah, udah biasa tuh, restricted tuh. Ada yang laporin, biarin aja laporin aja sono, apa TN. Terus apa ya misalnya? Apa misalnya? Tanyanya gini, saksi taunya saksi kenapa kok tidak minum, itu masih oke lah ya. Kalau tidak minum sih masih oke ya, karena saya tahu saya ditipu sama terdakwa, itu masih oke lah, pertanyaannya masih nyambung. Tapi kena juga dia, berarti kan apa ya, pertanyaan yang bermutu tapi tidak merugikan kliennya. Coba tolong guys, bisa nggak guys kasih Bang Faisal itu ide ya, pertanyaan kepada Doktif tapi tidak yang berkaitan dengan produk yang sekarang dipermasalahkan ini, tapi tidak merugikan kliennya. Coba apa? Coba guys, kasih ide guys, biar nanti Bang Faisal ada ide nih. Apa coba? Ayo guys, kasih ide guys. Kasih aja supaya nanti Bang Faisal ada ide. Jadi idenya bukan tanya yang namanya Doktif itu masih bersuami, Pak Nas masih suami Doktif atau bukan. Iya kan? Terus nanti urusan notaris gak penting. Urusan ini loh, produk. Ya, produk. Coba, ayo kasih Bang Faisal ide ya supaya nanti dia ada pertanyaan yang bermutu tapi tidak merugikan kliennya karena dia udah dibayar. Kalau sampai merugikan kliennya bisa dipecat lagi nanti seperti sebelumnya. Kan sesuai BAP dong katanya. Apanya yang sesuai BAP? Pertanyaannya, ya udah kalau sesuai BAP ya itu yang Doktif baca, itu yang Doktif omongkan. Tanya lagi kenapa? Apa urusannya dia nanya gitu? Apa urusannya? Coba urusannya nggak ada urusan sama produk. Masalah Doktif mau nikah, ya bener spesialis BAP. Ya terserah Doktif lah, ini kaitannya Doktif mau apa? Mau balik dengan Pak Nas, ya mau nikah dengan orang lain, itu kan terserah urusannya Doktif. Yang jelas pada saat BAP ya seperti itu. Bagaimana bisa Doktif bilang produk itu berbahaya sedangkan ada NIE-nya di produk WT? Produk WT tidak berbahaya sayang. Doktif tidak pernah ngomong produk WT berbahaya. Yang produk yang berbahaya itulah DNA salmon di rumah saja. Ya, produk WT itu tidak berbahaya. Produk WT itu produk yang nipu. Jadi berbeda ya. Produk WT itu produk yang nipu, yang berbahaya adalah DNA salmon di rumah saja. Jadi nggak mungkin juga pertanyaannya itu sayang, ya, karena Doktif tidak pernah mengatakan WT berbahaya. Oke, ayo pertanyaan yang lain yuk. Sayang, biar ada mikir gitu ya, seru ya kita ya. Soalnya di persidangan nggak seru, pertanyaannya nggak mutu sampai itu banyak tepok jidatnya, males banget ngelihatnya. Apalagi ya guys ya, apalagi Cak? Ada lagi nggak pertanyaannya? Persaingan bisnis menjatuhkan lawan bisnis. Nah, persaingan bisnis, oke. Kan Doktif nggak jualan tomat busuk. Kan Doktif nggak jualan DNA salmon. Kan Doktif nggak jualan misfi stem cell. Kan Doktif nggak pernah nempelin stiker di produk orang. Nih, misal nih, kamu ada produk nggak sih? Oh, jangan masukin lah. Hah? Nggak ada keranjangnya. Kasih keranjang deh, tak tunjukin. Masukin keranjang. Mau tak jelasin. Sini. Sunscreen. Mana? Kasih keranjang. Produk kita aja. Apa kasih harga 99 itu boleh nggak? Tapi sebentar doang, 5 menit aja. Cuma buat jelasin aja. Yuk. Itu apa itu? Coba ya, tapi jangan di ini ya, jangan dicekot. Paham nggak? Jangan dicekot. Mana? Udah keluar. Guys, ini Doktif ini jangan dicekot ya. Boleh perlu. Lagi di setting, mau diambilin, tapi jangan dicekot sekarang. Ini cuma nunjukin karena harus ada barang. Ini ya, ini ada stiker ya. Kita lihat ya.
apakah produknya Doktif ini adalah produk orang lain yang Doktif relabeling, Doktif bungkus. Kita sekarang membuka pembuktian ya. Nih, ini kan stiker nih guys, Doktif buka ya. Tuh, kalian bisa lihat tuh. Apakah ini produk asli Doktif atau produk orang lain yang Doktif stikerin? Oke yuk, ya kita lihat ya. Tuh. Lihat ya, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Gimana Cat? Hah? Artinya apa? Produk ini adalah milik Doktif murni. Sedangkan DNA salmon kamu gimana? Aslinya kan red skin. Terus yang harganya dijual cuma 300.000. Dulu Doktif ditawarin satu kotak ini kurang lebih 1 juta guys. Satu kotak red skin itu isinya 4. Ya. Satu kotak red skin itu isinya 4 red skin. Ya. Isinya 4 red skin. Jadi kurang lebih modalnya di angka 200 sampai 250.000. Anggap aja 250.000 yang paling mahal. Jadi kalau satu kotak itu kurang lebih habisnya 1 juta. Nah, si terdakwa Richard ada ide nih pengen kaya cepet kan dia. Udah gitu gua kan dokter, omongan gua nih pinter banget dipercaya sama masyarakat. Masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang tolol, itu karena kata-kata si terdakwa DRL. DRL itu paling seneng banget ngatain kata-kata masyarakat Indonesia itu masyarakat yang bodoh. Jadi gampang untuk dibodohi. Ah, jadi guys, ya kan? Jadi dia berpikir nih, ya udah kalau kayak gitu aku lepas satu-satu nih produknya. Dari yang aslinya satunya cuma 250.000 modal. Jadi kalau misalnya di klinik nih, di klinik itu sekali treatment kurang lebih 750.000. Ya, 750.000 kalau di klinik, karena kan dia harus dianestesi dulu, bayar jasa dokternya, bayar jasa terapisnya, ya kan. Jadi kalau cas 750 kalau menurut dokter masih make sense, karena dilakukan di klinik. Ada facialnya, ya kan, terus ada anestesinya, bla blanya gitu kan. Jadi masuk akal. Tapi orang ini nih culas, ya terdakwa Richard ini culas. Dia pikir nih gimana caranya nih, gitu. Akhirnya dia tumpuklah label red skin nih dengan DNA salmon di rumah aja. Dia jual berapa guys? 1.501.000 pieces. Jahat nggak itu coba masyarakat Indonesia? Coba Doktif tanya. Hah? Itu produk orang. Dia bilang ini adalah produk ciptaan saya sendiri. Kalau ini ciptaan Doktif, emang ciptaan Doktif, bukan brand orang lain. Ini emang ciptaan Doktif. Kenapa? Panas ya Jer? Panas ya? Ya panas aja sana. Ya, gitu. Emang faktanya begitu. Kalau memang produk Doktif ada masalah, laporkan. Laporkan, silahkan. Masalahnya Doktif nggak pernah relabeling. Produknya Doktif dipasang tuh, dipamerkan rilis oleh BPOM 1, 2, 3, 4. Nanti kita bahas di persidangan. Ya, kenapa? Karena diduga ada oknum BPOM yang bermain, yang ingin menjatuhkan Doktif juga. Sementara produk-produk lain yang jauh lebih bermasalah tidak pernah dilakukan rilis oleh BPOM. Tapi udah ketahuan sih guys pelakunya siapa. Udah mulai terprofiling, udah ketahuan. Yang jelas Prof Taruna tegak lurus merah putih. Gitu. Yang juga sebaiknya juga Prof Taruna dan anak buahnya juga fokus untuk menindak owner-owner skincare yang melakukan bolak-balik penjualan produk berbahaya. Ya, jadi nggak usah ngurusin Doktif. Gitu loh. Karena Doktif ini jelas Doktif approve, Doktif keluar beli duit sendiri, uji lab sendiri. Yang terbaru nanti stevia yang dijual oleh, yang dipromosikan oleh terdakwa DRL itu merusak, bahkan bisa menyebabkan kencing manis. Kalau Doktif nggak ngomong terus siapa lagi? Karena orang tuh takut untuk bersaksi di persidangan ngadepin para pembulian ini, males gitu. Udah apa belum sih? Cepetan, kita jangan lama-lama. Ini kan cuma buat lucu-lucuan aja. Jadi gitu. Oh jadi miring sih ini stikernya. Itu guys, paham ya? Ini tadi berapa ini? 100 berapa? Gak ada subsidi loh, 129 loh. Udah dapat sunscreen loh.
Ayo cepet-cepet guys, 10 aja. Tadi berapa tadi? Sunscreen gold serum sama itu 99 sama sabun. Tapi cuma 10 pieces aja. Cuman buat syarat, berarti mau pamit habis gitu, oke ya guys ya. Udah selesai. Tapi kenyang tadi nemenin ini aja. Dah. Soalnya besok jadwalnya padat persiapan hari Kamis untuk persidangan. Udah. Lawyernya aneh. Udah kadang gosip, red card itu 250 juta. Emang kenapa kalau red card itu 250 juta? Kemarin kan bilangnya 1M. Kenapa jadi turun 250 juta? Ada yang bilang 350 juta kemarin si Bunga Bangke. Ini yang bener yang mana sih? Emang kenapa kalau misalnya red card itu bilang 1M? Yang mau syukur nggak mau ya udah, kan gitu. Kalau ternyata ada produk yang bagus, omsetnya 100 miliar per bulan, mau bayarin dokter 101 miliar, emang salah? Dia pengen, dok bisa nggak, ini kan dokter bagus nih produknya, boleh nggak kita kerja sama dokter? Kita kasih ini deh, dokter 1M deh. Salah dokternya. Coba, kalian mikir ke situ deh. Mikir orang-orang yang lain yang review, yang endorse, kenapa nggak dipermasalahkan? Kalau adoptif dikasih apresiasi sama brand, nih Hanasui. Hanasui itu nih ya, penjualannya 129 ya buat yang mau aja. Tadi ngomong apa? Hanasui itu penjualannya wah melesat tuh. Terus dia, dok kerja sama kita yuk, kita kasih nih 1 miliar. Terus dokter nggak mau gitu. Dengan senang hati dokter mau. Kenapa emangnya? Masalahnya tuh nggak terjadi. Tapi kalau terjadi, alhamdulillah. Dokter nggak mungkin nolak rezeki dong. Kalau misalnya nanti Hanasui ngajakin kerja sama dokter, emang produknya bagus, murah ke masyarakat, ayo mikir ke situ. Mikir ke situ. Emang ada masalahnya di mana kalau dokter dibayar? Emang uji lab, ya beli sendiri nggak keluar duit. Terus kalau sekarang ternyata Hanasui bilang begini, dok, kita mau live sama dokter, harganya setengah dari yang beredar di pasaran. Biasanya kalian beli serum Hanasui 20.000 sama dokter jadi 10.000. Ada yang dirugikan nggak? Dokter seneng, Hanasui seneng, masyarakat seneng. Yang kepanasan bujer. Yang ngapain kita mikirin yang panas bujer? Kayak kemarin live sama Baizu, produknya bagus. Dokter kasih yang namanya tambahan sunscreen. Yang seneng siapa? Semuanya seneng, Baizu seneng, masyarakat seneng, dokter seneng bisa bagi-bagi. Terus dokter suruh bayar gitu, si Baizu bayar, dokter kasih sunscreen. Dokter ngasih sunscreen ke Baizu 35.000, ini kok di total 5 miliar guys. 5 miliar. Jadi bagi-bagi sunscreen, mikir sampai ke situ. Ternyata ada brand yang mau kerja sama dokter, brandnya bagus, omsetnya ratusan miliar sebulan. Pengen ngasih sama dokter. Ya terserah lah. Alhamdulillah, masalahnya nggak kejadian. Kak Irwan. Itu Kak Irwan, kita bahas masalah dokter kalau misalnya dibayar sama brand yang memang bagus kualitasnya. Itu masalahnya di mana? Kemarin bilangnya red card-nya berapa? 350. Sekarang turun lagi jadi 250. 250. Nah, penting tapi ya nanti aja gitu, ya kan? Gak bisa diangkat. Gak apa-apa lah. Kayak minta maaf dimaklumi aja ya, belum bisa angkat gitu. Udah cepetan ayo, ini mau ada telepon tadi. Udah ganti. Ini cuma 10-10 kan, jangan lama-lama. Cuma 10-10 aja, cuma buat syarat doang. Ayo, guys, ini nanti serum gold, dokter cepet-cepetan ya. Serum gold 10.99. Sabun 10.99. Ayo coba. Dapat sunscreen. Serum acne boleh. Serum acne jangan 99 lah, 109. 10 aja. Ini total 50. Ya. Udah cepetan. Udah jangan lama-lama. Ada telepon soalnya, telepon penting. Ya cepetan. Telepon ini A1. Sabar ya A1. Ica lama sekali ya Allah, Ica. Ntar ya guys.
Ini nggak lama-lama, cuman buat ini doang. Apa sih yang bikin lama sebenarnya? Jadi gini cara settingnya Bunda. Kok lama banget? Prosesnya memang panjang Bunda. Oh gitu. Tuh, aku simpen 25 lagi salah. Oh cepetan. Ini apa nih? Kita mesti nungguin dulu satu waktu. Ica kerjanya lelet tuh. Katain tuh sama OTR. Iya lelet banget guys. Yuk kita serang Ica yuk biar dia tambah panik. Tapi nggak banyak ya. Cuma sebentar itu terima telepon soalnya tadi. Ayo. Ini buat seru-seruan aja lah. Gagal guys. Nggak bisa. Nggak bisa berarti ya. Hah? Ya, 1 menit ya. Oke guys, 1 menit.